Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ikhwatal kiram, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, yang semoga selalu dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi Kamis 29 Juli 2021 kali ini, alhamdulillah, kita terus memuji Allah Subhanahu wa taala ala mannihi wa karamihi, atas berbagai macam limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, terkhusus nikmat Islam, nikmat sunnah dan nikmat belajar ilmu agama. Kita masih membahas tafsir surat An-Nisa dengan penjelasan beliau Al-Mufassirul Allamah Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahmatullahi ta'ala alaih. Tepatnya adalah surat An-Nisa ayat ke-110. Ini terakhir, ayat 110. Kita ulang sejenak ayatnya sebelum melanjutkan ayat ke-111. Qala ta'ala, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Dan barang siapa yang berbuat jelek, masuk padanya dosa kecil, dosa besar, au yadhlim nafsahu, atau mendolimi dirinya sendiri. Berbuat jelek maksudnya di dalam ayat ini mendolimi orang lain. Yadhlim nafsahu, berbuat dosa antara dirinya dengan Allah. Dan barang siapa yang mengganggu orang lain, menzalimi orang lain, atau menzalimi diri sendiri dengan dosa dan kemaksiatan, thumma yastaghfirillah, kemudian setelah itu dia beristighfar kepada Allah, istighfar yang diiringi dengan pengakuan dosa, penyesalan dosa, pencabutan diri dari dosa tersebut, serta tekad azam untuk tidak mengulanginya, serta mengembalikan hak orang lain yang telah dia ambil, istighfaran taman, yajidillaha ghafurar rahima, niscaya dia akan mendapati Allah, Zat yang pengampun lagi maha menyayangi. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, diri kita ini adalah amanah. Kita hanya diberi satu jiwa dan satu badan. Mari kita jaga lahir dan batin kita. Lahir kita dengan kesehatannya kita jaga,
batin kita jaga dengan iman dan amal saleh. Dekatkan selalu dengan Al-Quran dan Sunnah bifahmi salaf agar iman kita terjaga. Jangan kita menzalimi diri kita sendiri. Namun apabila kita terjatuh pada satu dosa, segeralah bangkit dan bertaubat. Penduduk surga di dunia adalah orang-orang yang gemar beristighfar, kembali dan terus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza aznaba istaghfara. Orang yang berbahagia itu apabila jatuh pada satu kesalahan, jatuh pada satu dosa dan kemaksiatan, dia segera meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diiringi dengan taubatan nasuha, taubat yang benar-benar. Kemudian ayat yang ke-111. Qala ta'ala, "Wa may yaksib itsman fa innama yaksibuhu 'ala nafsihi wa kana Allahu 'aliman hakima." Dan barang siapa berbuat dosa, maka sesungguhnya ia mengerjakan untuk kemudaratan dirinya sendiri. Dan Allah tabaraka wa ta'ala maha berilmu, maha bijaksana. Wa may yaksib itsman, dan barang siapa yang berbuat dosa, fa innama yaksibuhu 'ala nafsihi, maka hanyalah sebenarnya dia memadaratkan dirinya sendiri. Hadza yashmul kulla ma ya'sam min saghirin wa kabirin. Ini mencakup setiap dosa kecil maupun besar. Faman kasaba sayyi'atan fa inna 'uqubataha ad-dunyawiyyata wal ukhrawiyyata 'ala nafsihi. Maka barang siapa yang melakukan sebuah keburukan, dosa dan kemaksiatan, maka hukuman dari dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan di dunia maupun di akhirat, ini akan ditanggung oleh dirinya sendiri. Dan dosa pasti bermadarat untuk pelakunya. Kadang mengurangi iman, mengurangi ilmu, mengurangi barakah umurnya, barakah hartanya, barakah keluarganya. Itu semua berkurang karena akibat kemaksiatan dan dosa kita. Kadang mengakibatkan hukum had, hukum ta'zir, dan lain sebagainya dari hukuman-hukuman sebuah dosa. Bisa kita lihat di dalam kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, Ad-Da'u wad-Dawa, penjelasan tentang akibat dari dosa-dosa. La tata'addaha ila ghairiha. Akibat buruk dari sebuah dosa seorang insan, akibat buruk dari dosa kita ini tidak akan ditanggung oleh orang lain. Lakin, ini hukum asalnya, setiap orang menanggung dosanya masing-masing. Tidak berefek kepada orang lain. Lakin, namun
Namunnya ini perlu didengarkan dan diperhatikan. Namun idza dhaharatis sayyi'atu falam tunkar ammat uqubatuha. Apabila kemaksiatan dan dosa nampak di permukaan, tetangganya melihat, masyarakatnya melihat, kampungnya melihat, lalu tidak diingkari, ini baru ammat uqubatuha, hukumannya akan merata. Natubu ilallah wa nastaghfiruh. Kita bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangatlah mungkin pandemi yang kita rasakan, akibat dan efek dari pandemi ini, dampak-dampak yang kita rasakan pada perekonomian kita, rasa aman kita, pendidikan kita, ibadah kita yang terefek pandemi, semuanya ini sangatlah mungkin akibat dari dosa-dosa kita semua yang tidak diingkari dan cenderung sudah merebak di mana-mana. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala al-afu wal karam wal rahmah wal ghufran. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa syamula ithmuha, dosanya mencakup, meluas. Fala takhruj aidan an hukmi hadhihi al-ayati al-karimah li'anna man taraka al-inkar al-wajib faqad kasaba sayyi'atan. Perlu diketahui, fenomena nampaknya kemaksiatan dan dosa di tengah masyarakat yang tidak diingkari, sehingga akan berdampak hukumannya secara menyeluruh dan merata ini pun sebenarnya tidaklah keluar dari isi dan pembahasan ayat 111 surat An-Nisa ini. Kenapa? Karena orang yang tidak mengingkari kemungkaran, dia telah berbuat dosa. Ada kemungkaran yang wajib untuk diingkari, kemudian dia tidak mengingkari, acuh, tidak peduli, maka dia sebenarnya telah kasaba sayyi'atan, telah berbuat dosa juga, sehingga tidak keluar dari ayat ini. Wa fi hadza bayanu adlillahi wa hikmatih. Di dalam ayat ini terdapat penerangan, penjelasan untuk kita semua bagaimana keadilan Allah, bagaimana bijaksananya Allah Subhanahu wa taala, yaitu annahu la yu'aqibu ahadan bidzanbi ahadin. Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum seorang pun akibat dosa orang lain. Wala yu'aqibu ahadan aktsar min al-'uqubati nasyi'ati min dzambihi aw 'an dzambihi. Adil dan bijaksananya itu kita bisa melihat bagaimana Allah tidak akan mengazab, menghukum di luar dosa seorang hamba. Pasti pas, pasti cocok, sesuai kadar dosanya, tidak dilebih-lebihkan. Walihadza qala, oleh karenanya ini Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa kana Allahu aliman hakima. Dan adalah Allah maha berilmu, maha bijaksana. Ilmunya sempurna, hikmahnya pun sempurna. Di antara bentuk ilmu dan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengerti dosa dan apa yang telah dilakukan oleh hamba-hambanya dari dosa, serta mengetahui sebab dosa-dosa itu terjadi di tengah hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala mengerti dosa, pelanggaran-pelanggaran, mengerti sebab yang menjadikan hamba tersebut berbuat dosa, hukumannya juga Allah mengetahui dengan detail, dan Allah Subhanahu wa taala mengerti kondisi orang yang berbuat dosa. Ya. Naam. Contohnya, apabila Allah Subhanahu wa taala melihat dosa tersebut muncul dari seorang hamba karena ghalabah, adanya kekalahan dari jiwa yang buruk. Manusia kan punya nafsul ammarah, jiwa yang selalu memerintahkan pada keburukan, terbawa hawa nafsu. Kemudian dia sadar dan bertaubat, minta ampun kepada Allah, niscaya Allah akan beri taufik untuk bertaubat. Namun apabila Allah melihat seorang hamba tersebut melakukan sebuah dosa karena dia lancang dan menganggap remeh penglihatan Allah, meremehkan hukuman Allah, sombong, maka yang kedua ini Allah tahu dia akan dijauhkan dari ampunan, dijauhkan dari taufik untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sedemikian detail dalam setiap urusan hambanya, maka kita tinggal nurut, tinggal patuh saja pada apa yang Allah Subhanahu wa taala telah gariskan. Kalau kita tidak mau berzina, maka jangan dekati zina. Allah Subhanahu wa taala sudah mengerti apapun yang akan mengantarkan pada perzinaan. Kalau kita tidak mau berbuat syirik, kita sudah dilarang melakukan hal-hal yang akan mengantarkan kepada kesyirikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Demikian pula, kalau kita tidak ingin menjadi orang jelek, Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan, jangan berteman dengan teman-teman yang buruk dan seterusnya. Karena Allah mengerti pintu-pintu madakhil asyaitan yang dengannya kita akan terjerumus pada dosa dan kemaksiatan. Ini ayat 111. Ya. Masih tentang bagaimana kita untuk lebih sadar dengan ayat ini, menjauhi dosa dan kemaksiatan. Sehingga dengan itu iman kita terjaga, batin kita terjaga. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya biidnihi subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa semoga Allah melindungi kita dan keluarga kita dari dosa dan kemaksiatan, serta mengampuni apa yang telah kita lakukan dari adzunub wal ma'asi, dan semoga Allah mengangkat dari negeri kita ini al-waba wal bala, segala bentuk wabah penyakit serta madarat, semoga Allah angkat. Amin ya rabbal alamin.
Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.